Produksi ini teori cari PT, cari uang. Selesai ya? Selesai. Ayo kumpulkan ke depan. Kelompok D silakan di depan. Kelompok C maju satu, kelompok B maju satu, kelompok A majulah semuanya kelompok A. Emang saya bawa. Kan ada goib. Ayo maju. Mulai kelompok A, silakan. Siapa banget nih ya? Dan kelompok B, kelompok C, kelompok D. Berdiri, nggak dikumpulkan. Sarungmu bagus, ada di pelorot tuh. Kita lihatlah, 7 orang dia kan 8 aja. Absen jalan nggak, weh? Banyakan kepala. Bobo. Ya, silakan. Kalau kelompok C Lira, kelompok B ada Apri, kelompok A yang ada Jumani, dan kelompok D ada Ridwan. Oke. Nggak terwakili ini gendernya. Kayak diasingkan aja. Asingan gitu. Baik, silakan kelompok Jumani. Dari hasil pengamatan Jumani dengan teman-teman, apa yang menjadi kebutuhan anggota dari survei pasar kemarin, lalu setelah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan anggota, kemudian layanan apa yang mesti kita berikan kepada anggota setelah kita melakukan survei, ya, dari layanan itu kemudian aktor apa saja dan atau siapa saja yang terlibat untuk menyediakan layanan bagi anggota, baik aktor internal maupun eksternal. Silakan Jumani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya, Teman yang lain satu tolong di foto-foto. ya. Oke, sebelum saya jelaskan terkait dengan apa yang dipertanyakan di depan, sebelumnya saya sebenarnya belum begitu paham terkait dengan koperasi, akan tetapi ketika kemarin hari Minggu survei ke pasar, ada beberapa hal yang saya lihat seperti itu. Mungkin nanti kalau ada yang salah mohon dibenarkan. Yang ini simpel aja dari saya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi kebutuhan anggota terkait pasar? Itu adalah dari saya adalah sebuah layanan untuk anggotanya, seperti itu. Terus yang kedua, layanan apa yang diadakan oleh KPI untuk anggota? Yang pertama saya mengetahui itu adalah sebuah modal, terus tempat layanan seperti entah itu dalam simpan pinjam ya, seperti itu, entah buat modal ataupun bagaimana caranya untuk berjalannya atau regulasinya dalam berusaha, atau itu ya, perputaran usahanya seperti itu. Terus yang ketiga yaitu sebuah jaringan. Jaringan ini yang saya maksud adalah ketika kita mungkin dalam berjualan di pasar, itu pun kita juga bisa untuk mendapatkan sebuah dagangan satu dan yang lain, itu enggak bisa dari hasil kita sendiri seperti itu, mungkin dari tani yang lain, teman yang lain, dan seperti itu. Mata rantai. Terus yang selanjutnya yaitu sebuah asuransi, kayaknya entah asuransi malah ya, itu aja untuk yang pertanyaan kedua. Terus yang ketiga, siapa yang menyediakan layanan tersebut? Ini dari segi internalnya, ini dari saya mungkin jelas dari sebuah pengurus koperasi itu sendiri.
itu untuk segi internal. Karena apa? Sebuah anggota koperasi itu berkumpul di dalam koperasi itu tentunya ada beberapa mungkin pengurus dan sebagainya untuk layanan kebutuhan para anggotanya seperti itu. Terus yang internalnya berhubung ini kita mungkin dari SPI itu juga bisa berhubungan dengan organisasi kita yaitu SPI. Gunanya untuk apa? Mungkin dalam usaha ya, dalam pasar itu membutuhkan sebuah barang atau dagangannya, mungkin dari hasil sayur mayurnya ataupun buah-buahannya dan lain sebagainya. Itu saja sudah dari saya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan A, kemudian B, silakan. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan apa-apa yang sudah kita bahas, kita pelajari waktu kita SPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang menjadi kebutuhan anggota terkait pasar? Salah satunya yaitu yang menjadi kebutuhan anggota terkait pasar ini yaitu adalah akses. Akses di sini sebagai ataupun untuk kita menyuplai, itu kita mau taruh di mana hasil panen kita ataupun hasil yang kita kerjakan ini mau kemana kita mengumpulkannya atau kita mendistribusikannya. Terus satu lagi yaitu kita harus tahu berapa jaraknya dari pasar itu, dari tempat kita mengumpulkan hasil ke pasar itu berapa jaraknya. Nah, jadi kita biar tahu berapa jauh akses untuk mengakses pasar. Terus yang selanjutnya yaitu layanan ya, layanan apa yang diadakan oleh koperasi untuk anggota. Layanan ini kita dari anggota itu minta bagaimana untuk jaminan harga ataupun untuk menjamin hasil yang sudah kita produksi itu seperti apa. Jadi nggak ada kekhawatiran dari anggota untuk berproduksi terkait dengan harga. Terus yang selanjutnya yaitu siapa yang menyediakan layanan. Kalau dari internalnya itu yaitu dari pengurus. Nah, pengurus ini menyediakan tempat untuk ataupun menampung hasil dari anggota koperasi. Nah, kalau yang dari eksternalnya yaitu ya layanan dari kelompok. Nah, kelompok kita bikin kelompok di bawah itu mau setornya ke koperasi mana gitu. Jadi nggak terlalu panjang untuk mengumpulkan ataupun mendistribusikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang koperasi ini terkait pasar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok C, Wira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, atas nama budaya, salam pendidikan. Hidup petani, Hidup. hidup koperasi, Hidup. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai hasil kita akses kemarin sama pertanyaan yang dikasihkan Bang.
kemudian kami perwakilan dari ruang bukti ada 3, Bang Yusuf, Bondan, dan saya sendiri. Langsung saja penjelasannya. Yang pertama, kami membedah ada 2 mengenai jawaban nomor 1 untuk pendukungnya. Yang pertama adalah produksi. Produksi itu seputar peralatan dan kelengkapan. Peralatannya seperti traktor, pickup, parang, arit, dan lain-lainnya. Kelengkapannya seperti pupuk, benih, vitamin, dan sebagainya. Yaitu jawaban mengenai kebutuhan anggota terkait pasar untuk hal produksinya. Kemudian dari segi pemasaran, kami mencatat di sini ada beberapa. Yang pertama adalah akses. Misalkan dari lahan pertanian tersebut ke pasar terdekat, hasil pertanian tersebut ke mengirimkan ke potensi-potensi pasar itu kayak gimana, entah jalan, jarak, dan sebagainya macam. Makanya kami menulis di sini yang pertama adalah akses. Yang kemudian keduanya adalah jaringan. Jaringan di sini belum termasuk yang pedagang pasarnya, tapi jaringan dalam hal perkawanan dari masyarakat. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan di lingkungan tersebut, di kota tersebut, di daerah tersebut. Tahu aja kita daerah yang saat ini, contohnya Bogor, apakah bisa menyangga seluruh kebutuhan pangan? Pasti memerlukan daerah penyangga lainnya, nah, beras, jagung, dari lain-lain kan. Sayur saat ini juga dikirimnya ke Jakarta juga. Kemudian adalah relasi seputar pedagang. Nah, ya kita tahu saat ini yang menjadi kendala kita di lapangan adalah para tengkulak atau para pengepul-pengepul atau haji-hajian lah, yang menyebabkan permainan harga. Semua lahan pertanian ini ditampung, entah pas saya lihat di sini kan ada pickup itu kayak gimana tuh ceritanya sampai hasil dikirim, apakah harganya tuh bagus untuk petani atau malah jatuh, alasannya nanti yang dikirim terlalu banyak, kebutuhan pasarnya nggak cocok. Nah, itulah yang menyebabkan saat ini pertanian kita masih terkendala, dan juga relasi ini ya harus terus dituntaskan. Gimana sih cara petani ini langsung mendapatkan pasar. Kemudian yang kedua adalah yang selanjutnya ini yang keempat, kebutuhan pasar. Nah, kebutuhan pasar di daerah tersebut nih apa? Misalkan kebutuhannya tentang pangannya seputar sayur mayur, daging, dan sebagainya. Kita harus cek juga. Masa kita bertani kita nggak tahu potensi pasar kita di daerah kita. Jadi kita mau produksi, misalkan kita mau produksi maggot sekitar 10 kilo, tapi potensi pasar kita cuma 5 kilo. Akhirnya itu kemana? Keluar daerah, menyebabkan harga makin jatuh karena akses yang jauh, saling berkaitan lah. Kemudian potensi pasar ini menjadi catatan kami juga. Potensi pasar saat ini kan, misalkan produk pertanian itu baru, apakah ini bisa menjadi gebrakan, misalkan kayak pertanian agroekologi. Kan saat ini ada juga masyarakat yang suka tentang vegetarian, makannya sayur-sayur aja. Nah, kita harus melihat potensi pasar. Kemudian jawaban untuk nomor 2, yang pertama, menyediakan keperluan peralatan pendukung pertanian. Kemudian menampung hasil produksi pertanian. Misalkan petani ini nggak punya, ya udah koperasi aja yang nampung sementara. Misalkan kayak yang bisa ditampung itu kan kayak beras. Misalkan dia tidak punya gudangnya, apakah kita bisa membuat gudangnya? Mungkin bisa, untuk menstabilkan harga daripada dia langsung jual ke lain, mungkin ke koperasi, selisihnya bisa untuk membantu gerakan. Kemudian permodalan pendukung pertanian. Kita tahu saat ini petani itu selalu dibebankan dengan kredit usaha yang bunganya tinggi. Nah, harapannya dari koperasi ini sendiri bisa melihat permodalan yang bisa lunak, atau supaya lebih mudahnya ada potensi penyediaan peralatan pendukung tadi yang jawaban pertama juga. Misalkan kayak benihnya dari kita, dia tinggal nanam di lahannya, peralatannya sudah dipinjemi. Jadi
permodalannya nggak harus tentang uang menurut saya seperti itu. Kemudian gerakan kewirausahaan petani yang bisa menjadi solusi di koperasi ini untuk menyadarkan bahwa petani itu bisa bersolidaritas supaya misalkan dari hasil ini nih ya jadi dana gerakan yang ada di SPI, dan juga bisa jadi asuransi misalkan ada teman-teman kita yang sakit, teman-teman kita yang meninggal, itu bisa membantu mengurangi beban mereka lah, walaupun asuransinya nggak terikat dengan negara kan ya. Hasil yang ada, hasil keuntungan ini bisa membantu apa. Kemudian jawaban yang ketiga, ada internal dan eksternal ya. Yang pertama, pengurus KPI itu sendiri dengan pengurus SPI-nya, dan kemudian kedua kader SPI. Kemudian eksternalnya, kalau anggota eksternal ini menurut kami banyak, seperti anggota jaringan SPI atau simpatisan. Itu kan kemarin beda, kita belajar tentang ada kader, ada anggota, ada pengurus, kemudian ada simpatisan. Kemudian petani secara umum itu menjadi potensi pasar kita. Kemudian pemerintah setempat, tahu aja kan regulasi yang ada ini berpengaruh pada kebijakan daerah. Kayak kemarin kami di Kalsel itu mendemokan pada saat turun harga, gubernur harus mengeluarkan surat edaran ASN untuk membeli pertanian lokal. Alhamdulillah naik. Nah, itu yang saya sendiri alami di lapangan. Kemudian keempat, si koperasi sendiri menyediakan pasar. Petani kita saat ini apa sih? Misalkan trennya tentang porang, ya kita harus sebagai koperasi menyediakan pasarnya. Kita membuka jaringan-jaringan entah ke pelosok daerah lain, dan melatih juga untuk supaya harga komoditi ini bisa lebih maksimal, bukan aja bahan mentah yang dijual. Kemudian tentu saja ya ke pengusaha. Sebenarnya kok pengusaha ini nggak langsung ada orang ketiga, tapi dari kita sendiri pengusaha. Kita ngirim ke pabrik, dia mau ngolah apa seperti itu. Misalkan gandum atau padi dikirim ke pabrik, itu kan langsung jadi keuntungan petani, nggak pakai tangan ketiga yaitu pengukur. Dan selanjutnya adalah pedagang. Mungkin itu saja yang dapat kami buka pemaparan dan hasil diskusi kami. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kita semua. Silakan kelompok D. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya sebelum menjelaskan apa yang kami diskusikan tadi, terlebih dahulu saya minta kesediaan dari kawan-kawan petani perempuan untuk mewakili agar nantinya tidak ada yang disingkirkan seperti itu. Ya, maju kawan-kawan. Dampingi. Ya, yang laki-laki aja. Kanan yang kiri nampak. ya, kanan kiri. Masih juga pegang Istri dua merajuk. Senyum. Beda pula dia. Keluar lah Sumateranya ini. Ya, Pakai boxer di sini pula kami kan. akan menjelaskan apa yang sudah kami diskusikan tadi, di mana yang pertama terkait apa yang menjadi kebutuhan anggota terkait pasar. Di mana di sini yang dibutuhkan anggota yang paling utama adalah tempat. Di mana sebelum pasar bisa didirikan dengan baik seperti pasar tradisional lainnya, ini bisa kita buat seperti terlebih dahulu di koperasi. Nah, sebelum ada pasar yang luas, ini yang harus disediakan ataupun yang dibutuhkan oleh anggota. Terus yang kedua, terkait dengan layanan apa yang dibutuhkan yang diadakan oleh KPI untuk anggota. Di sini layanan yang harus disediakan oleh pengurus KPI, yang pertama terkait tentang bahan pertanian, baik ia tentang peralatan seperti traktor ataupun alat penyemprot dan benih.
Nah, itu menjadi hal yang utama yang harus disediakan oleh KPI kepada anggota. Dan selanjutnya yang harus disediakan oleh KPI yaitu asuransi kepada anggota, baik tadi anggota KPI maupun di SPI yang termasuk ke petaninya. Jadi KPI harus menyediakan asuransi ini, di mana nantinya apabila ada kemalangan terhadap anggota, maka KPI bisa membantu kepada anggota tersebut, seperti itu. Sedangkan yang ketiga, siapa yang menyediakan layanan tersebut? Nah, yang menyediakan layanan ini adalah jelas kita ketahui, yang pertama adalah internal kita sendiri, KPI dan SPI, di mana pelayanan ini diberikan kepada anggota SPI agar nantinya anggota SPI ataupun koperasi yang kita dirikan ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, ini yang termasuk tadi tentang pelayanan dari internal kita. Sedangkan daripada eksternal tadi itu terkait dengan dinas setempat yang berkaitan dengan koperasi ataupun dinas pertanian. Nah, dengan bekerja sama dengan dinas pertanian dan koperasi tersebut, maka nanti segala sesuatu yang berkembang baik ya dari pemerintahan ini bisa disesuaikan kepada koperasi kita sendiri. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Akan ditambahi oleh petani perempuan. Silakan. Ya, saya sedikit menambahkan yang apa yang menjadi kebutuhan anggota pasar itu. Sebelum kita memulai membuat koperasi itu kita harus memikirkan modal, karena yang pertama memulai membuat koperasi kita harus memikirkan modal terlebih dahulu. Setelah itu barulah kita membuat rancangan-rancangan untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya untuk membuat atau mendirikan koperasi tersebut. Ya. Dari Baik, terima kasih kawan-kawan semua, para peserta pendidikan koperasi. Jadi kalau melihat rantai pasar seperti yang teman-teman tuliskan ini, hasil survei teman-teman kemarin, nah selesailah Bapak Kadep Departemen Koperasi, urusan koperasi ini kalau sesimpel ini gitu ya. Nah, ini adalah hasil teman-teman yang akan kita elaborasi bersama, menjadi sebuah rumusan bahwasanya konsep KPI Persi Milenial. Nah, ini kan sengaja jadi milenial nih. Persi Milenial ini akan memperkaya di Departemen Koperasi sendiri bagaimana membuat terobosan-terobosan terkait dengan market ini. Karena kita tahu bahwasanya orang dari NTT bisa jual kopi Manggarai di Jakarta tanpa harus mengeluarkan kos untuk transportasi. Cukup masuk ke aplikasi apa? Belum punya kita. Jadi kalau orang Manggarai menjual kopi Manggarai, orang NTT mau jual kopi Manggarai, dia tidak perlu kirim kopi ke Jakarta. Yang akan menambah kos dia atau modal kerja atau modal usaha dia. Lewat apa dia jual biasanya? Lazada, apalagi? Shopee. Oh, Ada sapi juga ya. ini apa lagi? Tokopedia, Oke. Apa lagi? Bukalapak, Nah, dan seterusnya. Bukalapak. seterusnya. Toko juga ada, Pak. Apa? Toko. Toko. Apalagi? Biasanya cewek yang tahu dong. Nah, gitu ya. Jadi orang menjual produknya. Jadi ini kan memperkaya suasana nih. Belum tentu hasil survei teman-teman kemarin yang hasil survei analisisnya analisis tradisional akan mampu bersaing dengan sistem perdagangan saat ini yang memanfaatkan teknologi. Sekarang orang pesan KFC, kita tidak perlu ke gerai
KFC. Kalau nggak percaya, tolong Pak Rakib pesan KFC dulu. Berapa porsi nih? Kita perlu pembuktian. Iya. Kalau ada yang nggak percaya gitu. Iya. Nah, jadi menganalisis sebuah market, gitu ya. Menganalisis sebuah market tidak hanya memperhatikan objek yang kita lihat, karena rantai distribusi dari produksi ke konsumen itu sangat apa? Panjang apa pendek? Panjang lah. Sangat panjang. Nah, kalau betul-betul sangat panjang, ya, siapa yang bisa menuliskan rantai pasar mulai dari produksi sampai ke konsumen atau disebut juga dengan end user atau pengguna akhir. Jadi end user itu adalah orang yang terakhir menerima sebuah produk yang dibuat oleh diproduksi oleh petani. Nah, tadi kita sudah berkelompok. Jadi karena ini sangat apa ya? Sangat partisipatif. Sekarang kelompok yang sudah kita bangun tadi akan kita bagi. Kita bagi nih, enak. Yang 17 orang, Mana? yang 7 orang kelompok D, saya tidak mau tahu ini dia berada di rantai produksi. Ini kelompok D berada di rantai produksi. Tolong dicatat ketua kelasnya tugasnya. Juru bicara kelompok D, catat ya. Karena kelompok D berada di rantai produksi, maka tugasnya adalah 1. Kita tidak mau tahu di ruangan ini, dia harus membawa produk pertanian minimal 4 produk. 4 produk pertanian yang tidak boleh ada di sekitar Pusdiklat ini. Terong. Nggak boleh. Jadi tidak harus dicari di luar. Bagaimana caranya? Harus membawa 3 produk. 4 produk ini. Apapun boleh. Salahnya tuh nggak membuat dia. Pokoknya produk sayuran. Ya, yang 7 orang. Jadi mereka kan rame nih. Nah, jadi tenaganya kuat. Waktu untuk ini 1 jam. Dari jam 3 sampai jam 5. Belum. Semangat. Kalau saya suruh boleh keluar, mereka pas di pintu langsung kita tepuk tangan buat mereka. Oke? Nah, mulai jam 3 sampai jam 4. Saya tidak mau tahu, kita tidak mau tahu ya. Karena dia lantai produksi nih. Nah, tolong produk yang kalian bawa ini tugas kedua dicatat. Ada tim yang mencatat mulai dari ditanya 1 biaya produksinya, berapa orang mengerjakannya, berapa hari mengerjakannya, kemudian kalian kalkulasikan menjadi total nominal. Menjadi nominal artinya orang kerja 10 hari digaji 3.000. Misalnya contoh ya kalian harus tanya itu. Kalian ini analisis, nggak jalan-jalan kayak Pak Rustam suruh ini. Kalian kan kader koperasi pulang dari sini. Oke, ilmu agroekologi sudah selesai. Ini ilmu ekonominya, ya. Nah, kalian yang bertuju harus dengan catatan itu. Nanti kalau tidak, kita yang di sini bisa menyuruh mereka balik lagi. Kalau data analisis tidak dapat, kita minta dia lengkapi di petani yang dia dari hasil produk ini yang mereka dapatkan. Oke ya, saya berjalan-jalan. Nah, untuk modal usaha kalian, saya kasih voucher sebanyak 50.000. Nanti minta ke Cak Kusnan. Gitu ya. Mana caknya? Nanti 50.000 rupiah saya kasih voucher buat modal usaha kalian, usaha produksi kalian. Akan minta di Cak Kusnan. Kalau uang itu tidak kalian belanjakan, tapi kalian punya produk, nah berarti ada penilaian lebih. Nah, itulah kira-kira. Oke ya. Mulai jam 3 silakan kalian keluar dari gedung ini. Tangan udah mau tepuk ini, udah mau nyentuh nih. Belum jam 3. Belum. Jam 3 menit lagi, 3 menit lagi. Masih jam masih kurang 4 menit lagi ya. Enak lah.
bertujuh orang kan enak tadi ya. Tapi ingat ya. Baik. Kemudian kelompok Catat dulu. kelompok C, Catat dulu. kelompok C yang itu ada Yusuf, ada Bondan, ada Wira. Kalian harus menyediakan tempat kalian cari kedai atau tempat apapun namanya untuk menjual nanti produk yang dibawa oleh kelompok D. Karena sekarang mahal loh. Perapatan. Ya, kami jam kursi aja deh. Bukan meja. Catat ya, ini yang tugas kalian ya. Kelompok D. Jadi tugas kelompok C adalah mencari lokasi penjualan untuk produk yang dibawa oleh kelompok D. Ya, jadi yang bertiga aman, tenang. Nggak begitu berat tugasnya, karena cuma bertiga. Cuma menjual ya kan? Iya, cuma menjual aja dia. Kita tes dia. Itu menjual. Iya. Cari lokasi loh, Bang. Lain Lokasi apa menjual. menjual loh? Hah? Tolong diperinci, mencari lokasi apa Cari menjual? lokasi. Mencari lokasi dan tempat dan langsung menjual lah kalian. Oh. Kalian cari lokasi terus jual lah. Kira Kalau nggak kalian cari lokasi dulu mau jual di mana? kira kami cuma menunjuk, silakan bawa sini. Oh kagak lah, kalian lah yang cari. Ini kan lokasi penjualan, bukan lokasi untuk menjual. Lokasi penjualan produk yang dihasilkan oleh kelompok D. Oke C ya, catat tugasnya cuma itu aja. Nanti kalian tanya dulu nih, analisis modalnya berapa kata mereka. Kemudian kalian analisis mau kalian jual berapa gitu. Oke ya C ya. Oke, siap. Berarti kalian nggak dikasih voucher karena kalian hanya menjual modal mereka. Kan kalian dapat dari kami. Nah, justru tugas kelompok C adalah mencari profit, bukan prokol. Jadi kalian kelompok C tugas yang kedua adalah mencari untung dari produk yang diproduksi oleh kelompok D, kemudian untuk kalian setor nanti ke KPI. Oke ya? Siap? Silakan. Nanti kalian juga sama-sama berangkat ini jam 3. Nanti kalau kelompok D berangkat kita tepuk tangan ya. Kalau kelompok C berangkat kita tepuk tangan nanti. Apakah selamat tinggal, selamat berjalan? Iya, selamat jalan kalian. Waktunya sama 1 jam juga. 1 jam juga. Sekarang tinggal kelompok B. Nah, ini paling gampang kerjanya ini. Kelompok B kan dia ada 2 orang. Jadi karena kelompok B ini adalah karena dalam sebuah usaha BUMN itu kan ada komisaris gitu ya. Nah, jadi kelompok B ini dibagi 2. Satu dia ikut sama kelompok C, satu dia ikut sama kelompok Nyuci nggak? Menyegarkan ingatan kita, apa itu perdagangan bebas, pasar bebas. Ayo siapa? Bebas berdagang atau gimana? Yuk satu orang aja. Biar nanti setelah kalau kita sudah tahu ya, kita tahu apa definisinya, apa pemahaman, apa pengertian dari pasar bebas itu, kita lanjut. Ayo. Pemahaman pribadi ya, yang dinamakan pasar bebas itu adalah pasar yang sudah dimasuki apa namanya? Bantu. Asing dan asing. Ayo dibantu. Iya, pasar bebas yang dinamakan pasar yang sudah dimasuki para korporasi, yang dimana isi-isinya tersebut tidak intinya tidak alami lagi gitu, bukan apa namanya? Bebas itu adalah sebuah mekanisme di mana perdagangan gitu ya, perdagangan ataupun aktivitas ekonomi itu tolak ukurnya itu adalah pasar, begitu. Tolak ukurnya adalah pasar. Jadi misalnya contoh Dalwin mau jualan sama Julmi, ya udah nanti Dalwin Ini siapa?
Ya Azmi, sorry. Sorry. Kira kader baru kan dari mana gitu. Ya, misalnya Darwin misalnya mau jualan sama Azmi misalnya kan, gitu. Nengok harga pasarnya berapa. Kan gitu ya. Iya. Nah, tapi konteks pasar bebas ini itu kita lihat dalam konteks antar negara. Misalnya, nah Indonesia jualan berdagang dengan misalnya Malaysia atau Eropa lah misalnya, misalnya kan. Atau misalnya Brazil lah konteksnya. Misalnya Brazil mau jual ayam ke Indonesia gitu, dan langsung tanpa ada yang namanya proteksi, tanpa ada yang namanya hambatan, paham ya? Tidak ada, maksudnya proteksi di sini tanpa ada yang namanya pajak, paham ya? Jadi misalnya Brazil, harga ayam yang di Brazil misalnya ayam 1 ekor ayam misalnya harganya 50.000, sampai di Indonesia juga 50.000 karena tidak ada hambatan gitu, tidak ada pajak. Nah, sedangkan misalnya harga ayam misalnya dari kita misal ayam dari Bogor ke Keramat Jati harganya 50.000 dari Bogor, udah ketika Keramat Jati harganya bisa sama ataupun 55.000. Padang Lawas itu sudah memiliki KPI, tapi dengan ya bentuknya kedai kopi. Artinya sudah ada koperasinya. Iya. Unit usahanya hanya kedai kopi Iya, atau unit usahanya kedai kopi. sawit? Kalau KPI Beda. enggak ada, cuma itu bang, cuma kedai kopi. Kedai kopi. Iya. Nama koperasinya apa? Nama kedainya atau Nama koperasinya. dibuat di situ cuma KPI Oke. Palas saja. KPI Palas. Enggak ada nama khususnya. Di Padang Lawas lah ya. Iya. Sudah berbadan hukum kan? Sudah berbadan hukum. Bob ini ngikut C11 bagi 2 dia. Apa kerjanya? Dia untuk melaporkan ini. Jadi Apri sama Azmi melaporkan nanti ke KPI apa yang mereka kerjakan. Jadi kalian mengawasi. Jadi nanti kalau kelompok B keluar kita tepuk tangan juga. Ya, buat kelompok B. Jadi tinggal satu kelompok A. Kelompok A ini adalah orang yang akan mengadministrasikan semua apa yang kalian analisis, apa yang kalian analisis, apa yang akan kalian analisis di sini. Dia nggak kemana-mana, dia di sini saja. Santai saja dia. Tapi nikmatilah. Nikmatilah. Apa yang kalian analisis itu nanti dialah yang akan merumuskan buat kita semua. Bang, begitu tuh banyak. Ya. Nanti kalau benar-benar kami tidak mendapatkan 4 macam ini, apa nanti dikasih balik lagi kan? Iya, harus dapat, harus dapat. Nggak ada toleransi, Bang. Enggak, harus dapat produk. Ada Oh, kita dapat jam. di sini produk pertanian, Man. Oke ya, sudah jam 3, mari kita tepuk tangan semua untuk berakhir seperti itu. Semangat ya. Kita ke pasar Ciampea ya. Ya. 1 jam ya. Yang kelompok D bisa minta voucher kecap 50.000. Enggak lebih ya. Enggak lebih. 50.000 satu orang ya. Oke kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sebelum kita berangkat tolong dokumentasi. Keberangkatan kontingen dari Pusdiklat SPI Bogor. Persiapan pakaian silakan diangkat. Oh iya sebelum keluar Maunya, pakaian. maunya akhir panggil Cak Kustan untuk penyerahan dana. Ada orang 50, Cak. Oke. Ini soalnya bentuk daripada bagi dokumentasi. Dulu saya tahu Pak kata Pak kepala Pak dosen kita. Waktu Pak. Tenang saja, ada lemburnya Enggak, nanti. nanti di situ ada pengambilan video. Ya, kalian keluar. Nanti minta doa Pak Kusunan di luar. Sok atau sok? Bukan sat gitu nah. Pokoknya kalian jalan-jalan aja. Oke, Ipi, jangan lupa bawa buku. Yuk. Hei, tunggu dulu sini dulu, dokumentasi. Ini mau duitnya belum dikasih. Ayo, dari kelompok B satu minggu kami. Kita minum es berapa kan? Pokoknya materi koperasi ini aman gitu. Jalan-jalan kalian. Iyalah, masa dia? Oh, gimana nih?
Tetep kalau hujan. Ya. Pokoknya buat kebaikan dengan baik. Kalau tidak ke koperasi. Ayah, ketuanya pelit, anggota mau bekerja nggak dikasih modal. Nggak sesuai dengan yang presentasi tadi. Oh ini, malu-malu. Pas mau dokumentasi minta-minta. Ayo jalan-jalan. Coba ke sana. Ayo. Biar cepat. Ke kamar deh. Jemaahnya nggak berat tugasnya. Tunggu dulu. Sandal awak kemana semua perginya ini? Tahu lah. Awas ada pengintai ya. Nggak sita ini sandalnya ini. Hah? Anggota terkait pasar ini enggak ini sampai sini aja. Jadi apa yang menjadi kebutuhan anggota terkait pasar dari hasil survei kemarin itu. Jangan dipikir kemarin jalan-jalan ke pasar enak gitu ya. Nah, Apa ya kemarin ya? jadi terus saya berdiskusi. Bayangkan teman-teman semua ini adalah pengurus KPI kemarin yang melakukan survei pasar. Terserah bang. Ini sekaligus kita belajar bagaimana membuat perencanaan di KPI masing-masing. Membuat suatu dia harus membuat suatu usaha lagi supaya dia bisa nanti membuat dia yang langsung ke petani. Makanya sistem yang ada di daerah sini petani nggak bisa langsung ke Diadakan oleh koperasi terhadap terkait dengan kesejahteraan anggota. Maka itu belajarkan sama yang pulang kemari nanti kita apa koperasi petani. Oh iya. Tidak merugikan kami lah. Kalau dia diantarkan pemasaran dulu. Ambil dari petani langsung ke tanggal Hidup petani! Hidup!